Timor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Agung Al-Barokah, Jalan Melati Raya, Keranggai Permai, Jati Sampurna, Bekasi. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu memilih teman untuk menentukan pasangan. Dan saya Sabda Raisa tidak sendiri, tentunya ditemani oleh sahabat saya Mas Agung yang akan menyapa para guru-guru kita hari ini yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan memilih teman, memilih pasangan hidup. Telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Ustadz Tile, Kiai Haji Khalil Nafis dan Ustazah Aini Aryani yang tentunya akan menyampaikan ilmu dan nasihat berkaitan dengan tema kita, dan insya Allah nanti seperti biasa kita akan dalami tema yang menarik ini di segmen 4 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia segenap guru yang hadir mengisi tausiah dan ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan, diantaranya guru kami Kiai Haji Khalil Nafis, Ustazah Haja Aini, dan segenap para jamaah Masjid Jami Al Barokah dan para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu dan bermuajahah dalam taklim rutin kita di Damai Indonesiaku. Semoga apa yang kita dapat, ilmu-ilmu yang disampaikan para guru-guru kita bermanfaat buat kita semua. Kali ini tema yang sangat luar biasa, yaitu mencari teman, memilih pasangan. Setiap kita diciptakan oleh Allah di alam ini hidup berpasang-pasangan. Maka kita diperintahkan untuk mencari teman. Dalam pergaulan hidup ini ada kriteria-kriteria yang mesti kita jalani. Agar apa? Agar teman yang kita cari, teman yang kita pilih akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Ada istilah, siapa orang yang berteman dengan orang yang tukang minyak wangi, insya Allah akan kecipratan wanginya. Ya Bu? Ya Bu, siapa orang yang berteman dengan tukang las akan kecipratan apinya. Iya Bu. Maka kita dalam hidup dan kehidupan mencari teman itu satu, pertama kita cari bagaimana teman itu mengajak kita untuk melaksanakan ibadah. Lebih giroh melaksanakan ibadah dengan berteman. Memilih teman ini rada-rada ribet, cari yang baik. Kenapa Ibu? Sekarang tuh kita harus introspeksi, harus bisa memilih cara cari teman yang terbaik buat kita. Sebab ada teman yang menjerumuskan kita, ada teman yang membawa kita menjadi orang baik. Jangan berpikir, gue mah tergantung yang nyamper aja gue. Ya kalau jadi samper sama ustadz ya rada-rada mendingan dah gue ngikut ngaji. Kalau dia samper sama tukang mabok, teler aja lagi ya Bu. Ini namanya nggak sesuai. Maka kita kepengen mencari teman. Dalam kehidupan ini adalah mencari teman. Tidak mudah apabila untuk teman susah mencari teman. Memang mudah apabila untuk teman suka. Itulah salah satu lirik dari lagu Sang Raja Dangdut. Bagaimana kita mencari teman? Kenapa? Karena teman kita ingin membawa kebahagiaan kita. Almar'u ma'aman ahabba. Nanti kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai.
Ya Bu, empok kumpul demen di pengajian, temen ngajak, nyok ngaji po, entar ah. Nah, empok ngaji po, entar ah, empok ngaji po, entar ah. Nah ini temen yang begini yang ngajak kebaikan. Pelan-pelan sedikit demi sedikit. Kenapa? Kalau kita kumpul di pengajian kan enak silaturahim nyambung, kenal orang banyak. Ya Bu, oh ini teman baik nih, ngajak selalu kebaikan buat kita. Masya Allah, yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah. Lantaran pengaruh teman. Kan ada aja teman yang ngajakin kagak bener. Ih lu ngapain lu menggaul sama dia. Dia mau orang kagak bener itu. Ih mesti tamit ya sama dia. Lu jangan modal. Nah ya Bu. Ya Bu, kalau kita kumpul sama teman yang terbaik, kita diajak ngaji enak, dapat kecipratan ilmunya. Duduk sama ustadz sama kiai sama ustazah, dapat kecipratan ilmunya. Ya Bu, ya Bu, sedikit demi sedikit dapat. Kumpul silaturahim, menyambung silaturahim, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Nih kita ngaji begini, yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Bener Bu? Umur jadi panjang, ama matir ada jauh. Udah dicatat sama Israel. Catat tanggal 23 September 2023. Saya mau berangkat ke Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi. Mau ke kampung Keranggan. Kata malaikat, ngapain kita ke sono ya? Kata Allah, lu cabut nyawa orang sono. Memang udah ada catatannya? Udah ada ini. Ya udah berangkat, hati-hati salah cabut. Pas mau jatuh ke Keranggan sini, mau dicabut, orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orangnya nggak ada ini, kemana? Lagi ngikut pengajian live TV One Damai Indonesiaku. Jangan dicabut, orang lagi ngaji. Kalau pengen dicabut juga entar aja pulang ngaji. Ini kayaknya kagak ada yang pulang. Pas mau dicabut pulang ngaji, datang lagi Israel mau dicabut. Ya Rob, orangnya nih dengar pengajian dari Kiai Khalil Nafis. Kalau bergaul sama teman yang baik, insya Allah mau jadi baik. Ntar malam saya mau bangun tahajud, ngikut tahajud. Lagi tahajud kagak jadi cabut lagi. Ya Rob, orang lagi tahajud. Jangan dicabut, ntar aja habis subuh. Habis subuh dia ingat lagi, ya Allah ntar sebelum sholat sebelum masak saya mau sholat duha dulu. Lagi sholat duha enggak jadi lagi dicabut. Kata Israel, ya Rob saya kelamanin di Keranggan. Nah dari semalam saya nggak dapet. Ya udah pindah. Akhir aja pindah langsung ke Cilodong. Makanya umur dipanjangin. Makanya kita kumpul dengan guru-guru kita nggak ada ruginya. Mencari teman apalagi pasangan hidup. Seorang remaja kalau udah cocok dengan seorang yang dia cintai, deh Masya Allah, awalnya timbul dari hati, nyut-nyutan dalam dada, pandangan pertama, ini kayaknya cocok ini, Masya Allah, dijadikan istri sebagai rumah tangga. Akhirnya apa? Terjadi ta'aruf, nggak ketemu sehari, laksana seminggu, nggak ketemu seminggu, laksana sebulan, nggak ketemu sebulan, jadi pingsan. Iya Bu, akhirnya udah srek, pas, klop, insya Allah jalan pintu menuju pernikahan. Alhamdulillah, pasangan bisa menentukan kita untuk jalan menuju ridho Allah. Teman yang terbaik adalah apa kata pepatah? Man yafrahu li furuhika wa man yahzanu li huznika. Teman yang baik, sahabat yang baik, orang yang gembira akan kegembiraan kita dan orang yang sedih akan kesedihan kita. Beliau gembira, kita ikut gembira. Teman gembira, kita ikut gembira. Teman sedih, kita ikut sedih. Ibu, hari ini kita buktiin, ibu cinta sama saya, bapak cinta sama saya cinta ibu dan bapak. Kenapa? Karena ada aku di hatimu. Makasih. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Tile yang kembali menyampaikan sebuah hadis kepada kita bahwa kelak di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai di dunia ini, itulah yang nanti bakal dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Lantas bagaimanakah sesungguhnya kriteria memilih teman? Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Aini selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku pemirsa. Dan pada segmen sebelumnya kita telah mendengarkan dengan jelas pemaparan dari Ustadz Tile tentang kriteria memilih teman dalam Islam. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini Aryani yang akan mengangkat subtema pentingnya memilih pasangan hidup. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Sehat Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah. Siang-siang tapi masih segar semuanya Ibu-ibu. Seperti masih anak gadis semua Ibu. Masya Allah. Kalau tadi alhamdulillah kita diberikan ilmu oleh Ustadz Tile tentang pentingnya mencari teman. Kita kali ini akan bahas bagaimana syariat Islam memberikan ketentuan kriteria memilih pasangan. Memilih pasangan itu Bapak dan Ibu sekalian ada yang fundamental, ada yang boleh sesuai dengan selera. Kalau yang fundamental itu tidak boleh hanya sekedar urusan selera. Karena yang fundamental dan sangat esensial ini tidak boleh ditawar. Setidak-tidaknya kriteria dalam memilih pasangan ini ada dua yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama agamanya. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang pada kalian wahai para ayah, wahai para wali, laki-laki yang melamar putrimu atau laki-laki yang hendak melamar orang yang berada dalam perwalianmu dan dia engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan. Jadi kriterianya agama dan akhlak. Lebih penting lagi Bu, ini urusan agama, muslimah harus menikah dengan laki-laki muslim. Ini kriteria yang pertama soal agama. Dan tentunya agama sepaket dengan akhlaknya. Kemudian yang kedua, kriteria yang tidak boleh ditawar adalah orang yang ingin kita jadikan sebagai pasangan kita. Yang kita ingin menikah dengan dia adalah orang yang tidak haram untuk kita nikahi atau disebut sebagai mahram. Tidak boleh kita menikah dengan mahram kita sendiri. Mahram ini nanti Bu ada lagi terbagi menjadi dua. Ada mahram muakkad, ada mahram muabbad. Mahram muakkad itu orang yang sementara waktu tidak boleh kita nikahi, tapi kalau alasan tidak bolehnya sudah hilang, boleh dia nikah dengan kita. Contohnya siapa Bu? Saudara atau saudari ipar. Sedekat apapun kita dengan ipar tetap harus jaga batasan. Tetap nutup aurat. Tetap tidak boleh berkhalwat. Karena kadang-kadang Bu, ipar ini di banyak fenomena yang terjadi malah jadi orang ketiga. Itulah disebutkan kata Nabi alhamu al-maut. Ipar itu kadang-kadang jadi sumber petaka. Banyak ipar yang jadi orang ketiga. Karena kadang-kadang kita udah merasa dia adalah saudara kita akhirnya tidak menjaga batasan. Maka ipar ini termasuk dalam mahram muakkad. Memang tidak boleh kita menikah dengan ipar tapi tetap harus ada jarak dan batasan. Selama ipar ini dia menikah dengan saudara kita. Misalnya Bu, Ibu kan punya misalnya saudari perempuan, Mbak kita bilang. Mbak kita menikah dengan seorang laki-laki, kita panggilnya abang ipar. Selama abang ipar ini terikat pernikahan dengan mbak kita, nggak boleh Ibu bilang sama dia jadikan aku yang kedua. Itu nggak boleh Bu, nggak boleh. Karena dalam syariat Islam seorang laki-laki tidak boleh mempoligami atau menikah di satu waktu yang sama dengan istri dengan saudarinya. Nah kemudian berikutnya lagi adalah suaminya tante kandung, itu juga mahram sementara. Jadi kalau kita punya tante kandung, misalnya ayah kita atau ibu kita punya adik perempuan, kita panggilnya tante atau bibi. Tante menikah dengan seorang laki-laki, kita panggilnya om. Nah om ini iparnya orang tua kita. Selama om ini terikat pernikahan dengan tante kita, ibu juga gak boleh bilang sama beliau jadikan aku yang kedua, gak boleh.
Karena dalam syariat Islam seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan dalam satu pernikahan yang sama antara istrinya dengan bibinya atau ponakannya. Nah, ini disebut dengan mahram muaqqat. Tidak boleh kita menikahi dia sewaktu-waktu. Tapi kalau alasannya sudah hilang maka boleh. Nah, tadi soal ipar, Bu. Kan kalau abang ipar kita masih terikat pernikahan dengan mbak kita, gak boleh kan kita nikah sama dia? Kalau ternyata mereka bercerai, nauzubillah, atau mungkin saudari perempuan kita meninggal dunia, mantan suami dari mbak kita boleh gak nikah sama kita? Boleh. Boleh, Bu ya? Boleh. Nah, itu yang disebut dengan mahram yang sementara, temporer muaqqat. Dalam satu waktu nggak boleh nikah sama dia, tapi dalam satu waktu yang lain dimungkinkan untuk menikah. Ini disebut dengan mahram muabbad. Ada lagi, Bu, yang tidak boleh menikah sewaktu-waktu. Seorang janda yang masih dalam masa iddah itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki di luar sana sampai masa iddahnya selesai. Nah, ini mahram apa tadi, Bu? Namanya mahram muaqqat. Yang kedua adalah mahram muabbad. Mahram yang selama-lamanya sampai mati apapun yang terjadi kita tidak boleh menikah dengan dia. Mahram muabbad ini nanti akan terjadi dari 3 jalur. Yang pertama dari jalur nasab, dari jalur hubungan darah. Yang kedua dari jalur musaharah, akibat terjadinya pernikahan. Yang ketiga jalur radha'ah atau persusuan. Ini tidak boleh kita menikah dengan mereka apapun alasannya sampai mati kita tidak boleh. Yang dari jalur kekerabatan atau jalur darah atau jalur nasab ini siapa saja, Bu? Contohnya ayah kandung kita, anak kandung kita, abang kandung, paman kandung, ponakan kandung. Ini semuanya nggak boleh. Pertanyaannya, Bu, sepupu mahram kita atau bukan? Sepupu, Bu. Ini kita punya paman kita punya anak laki, boleh nggak dia nikah sama kita? Boleh. Walaupun mungkin ada di beberapa adat yang tidak memperbolehkan, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang syariat, boleh. Bahkan Rasulullah juga menikah dengan sepupu beliau. Siapa lagi, Bu, yang tidak boleh menikah dengan kita? Dari jalur musaharah. Jalur musaharah kalau dalam bahasa Indonesia kadang diartikan pernikahan, kadang diartikan periparan. Banyak bahasa Indonesianya, tapi yang padanan katanya pas sepertinya belum ada. Jadi mahram musaharah ini maksudnya gara-gara ada yang nikah, kita tiba-tiba bermahram sama dia. Pertanyaannya, Bu, kalau ibu nikah sama suami ibu, ini suami ibu mahram apa bukan? Ibu sama suami mahram apa bukan? Mahram kan gak boleh nikah, ibu sama suami mahram apa bukan? Bukan. Kita bukan mahramnya suami karena kita tidak haram menikah dengan dia. Itu, Bu, ya. Tapi kalau kita menikah dengan suami kita yang menjadi mahram adalah ayahnya suami kita mahram kita. Kalau kita menikah dengan laki-laki yang sudah punya anak laki-laki duluan, dia juga adalah mahram kita. Menantu adalah mahram kita. Ayah sambung atau ayah tiri juga adalah ayah kita sendiri, mahram kita sendiri. Dan yang terakhir adalah mahram dari jalur persusuan yang nanti jalurnya sama dengan mahram kekeluargaan. Kalau anak perempuan kita disusui, itu ya, nanti dia akan bermahram dengan semua anak laki-laki yang disusui oleh ibu yang sama. Baik, ini karena Mas Agung sudah berdiri, Bu, berarti saya harus pamit nih, Bu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini yang telah menyampaikan kriteria-kriteria yang sangat luar biasa sekali tadi. Kriteria yang sangat fundamental, kriteria yang sangat umum. Sekali lagi, kita sebagai orang beriman wajib untuk mengikuti kriteria yang disampaikan tadi. Karena kenapa? Itulah yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Khalil Nafis. Bahwa pasangan kita menentukan masa depan kita. Bukan masa depan di dunia, tetapi masa depan di akhirat. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema berkaitan dengan teman, memilih teman. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Haji Khalil Nafis akan menjelaskan kepada kita bahwa teman kita sekarang adalah teman masa depan kita. Silakan, Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pemirsa TV One dimanapun berada, baru saja mendapat penjelasan dari Ustadz Tile. Tak mudah cari teman. Kama rawahu Romairama. Ibu Ustadzah ini tadi juga menjelaskan, jangan sembarangan jatuh cinta. Ada cinta yang diharamkan, yaitu untuk orang yang tidak boleh dinikahkan. Ibu bapak mau tahu calon dan bagaimana tahu orang berteman sekarang gampang. Saya tanya, ini kayaknya generasi kolonial ini. Ya, baby boomer ini udah tua-tua di atas umur 50 tahun. Udah nggak lagi cari teman kecuali yang janda-janda atau yang duda-duda. Kalau bapak-bapak boleh nambah kalau berani. Kalau tegaan. Tega ngelihat istrinya menangis. Bapak Ibu sekalian, gampang sekarang mau cari orang identitasnya seperti apa. Lihat Facebooknya, temennya siapa saja. Dulu orang yang bikin Facebook itu ibu bapak sekalian melalui disertasi di Harvard University. Orang itu per 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertemanannya ketujuh nyambung lagi. Saya kenal dengan Ustadz Tile. Ustadz Tile kenal dengan Ustadzah Aini. Saya kenal dengan Ustadz Agung. Ketemu dengan Mas Dendi. Ketemu. Ini 7 nanti kenal ke saya lagi. Makanya kalau nanti ada orang jelek, cuman dia yang tahu. Nanti ketemu lagi. Sekarang coba lihat di Facebooknya. Temennya siapa saja. Itu karena Facebook harus dikonfirmasi berteman. Kalau Twitter, IG, coba lihat followernya siapa. Oh, followernya orang model begini. Dia tahu pemikirannya seperti itu. Jadi gampang sekarang kalau pengen tahu orang itu siapa. Ibu-ibu punya media sosial enggak? Punya katanya. Hebat. Bapak-bapak punya media sosial? Enggak. Oh, hebat bapak-bapak. Dulu itu kalau ngomongin orang, ini saya di Madura dulu. Ibu-ibu tuh kalau mau ngomongin orang setelah masak cari bawah pohon yang rindang, cari kutu ngomongin orang. Ya nenek-nenek yang tahu nih. Sekarang nggak usah sambil goreng, sambil chatting. Pas gosong baru ingat. Ya Bu ya. Jadi sekarang gampang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat di teman grup-grup WA-nya itu siapa saja. Ada grup dulu adalah alumni SMA. Meskipun nenek-nenek merasa masih SMA. Kakek-kakek itu coba Bapak sekalian kumpul merasa temannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita kenal dengan siapa saja. Nggak boleh batasin kita kenal. Makin banyak silaturahim makin baik. Tetapi untuk menjadi teman dan sahabat itu harus memilih. Karena nanti yang paling banyak mengantarkan kita masuk surga itu adalah taqwallah dan persahabatan kita. Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Husnul khuluq itu apa Pak? Perangainya yang baik. Perangai yang baik pasti berteman dengan yang baik. Innal mar'a ala dini khalilihi. Orang itu akan seperti temannya dalam beragama. Di dalam berperilaku kalau nggak ada kesamaan tidak mungkin berteman dan bersahabat. Fanzur ahadakum ala man yukhalilu. Lihat siapa yang menjadi temannya. Itu bisa kelihatan. Jadi ibu bapak sekalian, siapa kelompok grup-grup WA-nya, siapa kelompok di media sosialnya, kita bisa membaca karakternya itu. Gampang. Kalau nanti ada anaknya memperkenal ini calon saya, ini akan meminang saya, putrinya bicara, siapa namanya, media sosialnya mana, lihat. Bahkan sekarang Bapak Ibu sekalian untuk melihat orang ini populer atau tidak populer, gampang caranya. Dari mana? Lihat followernya berapa. Viewernya banyak enggak. Gampang sekarang nyarinya.
Sok-sok populer, juga followernya cuman berapa, viewernya berapa. Oh viewernya banyak Pak tapi beli. Nah itu, sok-sokan ini. Oleh karena itu Bapak sekalian sekarang mudah mengidentifikasi di zaman media sosial. Kita gunakan untuk hal yang positif tapi jangan digunakan untuk adu domba. Mencari teman itu penting, dari teman juga menjadi sahabat, dari sahabat akan menjadi pasangan kita. Ibu bapak ntar lagi kita sudah lebaran. Ini udah maulidan, jangan sampai lebaran masih belum punya pasangan. Lah truk aja ada gandengannya, masa manusia nggak punya gandengan? Ini ntar lagi kiamat, belum punya gandengan, segera. Makanya ibu bapak sekalian kalau punya anak sudah dewasa, laki atau perempuan, waktunya kadang-kadang sekarang kelamaan nyari jodoh, jodohin. Tapi tidak seperti dulu dipaksa tapi dikenalin. Bagaimana caranya Pak? Oh pasti kalau jodoh soal bagaimana agamanya, lidiniha, linasabiha, limalia fatfaridatin daibat yadak. Itu caranya, saya itu hafal semua. Tapi teman harus dipilih karena kata Syekh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas oleh Ad-Dimaski dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ada 4 cara untuk mencari teman. Yang pertama ayyakuna akilan. Yang pertama harus pinter. Husnal khuluqi. Itu 2 positif. Pinter, perangainya bagus. Kalau cari sahabat. Makanya ibu bapak sekalian jangan cari sahabat, orang dekat, orang yang gak pinter. Cukup kenal, cukup perbaiki. Itu beda antara sahabat dengan kenalan. Apalagi gebetan. Apa gebetan artinya Bu? Ya apalah itu pokoknya ya. Pokoknya itu katanya ibu saya nggak paham itu. Ada yang gebetan itu ada positif, ada gebetan yang negatif gitu, yang istri gitu apalagi. Ayyakuna akilan, karena kalau dia berakal pasti berteman dengan orang yang berakal. Ibu bapak orang pinter, kemudian pasangannya orang yang mohon maaf tidak pinter, saya nggak ingin menyebut bodoh. Bapak sekalian coba pasangannya, suaminya, istrinya profesor, suaminya nggak lulus SD, gimana akan bincang-bincang di rumah? Saya tidak untuk. Tapi di sini kafa akufu ayyakuna akil wa husnal khuluqi, akhlaknya baik. Makanya disebutkan oleh Luqman dalam nasihatnya, kata ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbataika. Fa innal quluba tahya bil hikmati kama tahyal ardul maitatu biwabilil matori. Ingat anakku, seringlah bersama dengan ulama, bersama dengan orang pintar. Kenapa? Nanti hati kita ini akan hidup dengan kata-kata hikmahnya. Sebagaimana ini sekarang lama nggak hujan nih, udah 2 bulan lebih nggak hujan. Itu nanti akan hidup rumput-rumputnya dengan apa? Dengan hujan. Oleh karena itu Bapak sekalian nyari teman tuh yang baik. Yang kedua itu negatif. Jangan sampai fasikin wala harisin alad dunia. Jangan pernah berteman dengan orang fasik. Orang mabuk bawa kita mabuk, orang jahat ngajak kita bahak. Jangan sampai nyari teman orang yang senengnya mata duitan. Ya, pas menjabat datang. Pas punya duit datang. Pas sakit, pas kita turun gak nyapa. Hindari dari 2. Jadi cari yang pintar dan perangainya baik. Tinggalkan persahabatan kita dengan orang yang fasik, sering berbuat maksiat dan jahat. Dan orientasinya mata duitan. Kalau teman aja seperti itu, begitu juga cara kita cari pasangan. Mudah-mudahan yang janda dapat jodohnya. Mudah-mudahan yang duda dapat jodohnya. Yang gak duda jangan amin. Nanti nambah saya diomelin. Ini buat untuk yang duda, yang bujang, yang sudah ada pasangannya jangan bilang amin. Diam-diam dan saya tidak tanggung jawab. Terima kasih Kiai. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa untuk melengkapi tema bahasan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa sudah ada 1 jamaah di sebelah saya yang akan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Johar Maknun. Bapak Johar Maknun. Betul. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang saya hormati serta para jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa pertanyaan
terkait dengan tema memilih teman menentukan pasangan. Dalam hal ini tentu terkait dengan masalah perjodohan. Tentu membangun rumah tangga khususnya untuk para anak-anak kita tentunya. Dalam perjodohan itu bahwa ada yang bilang bahwa jodoh itu buah takdir. Tetapi di dalam perjalanannya ada kalanya dalam perjodohan itu melalui pertemanan dan persahabatan. Ada kalanya seperti Pak Ustadz tadi sampaikan dijodohkan oleh orang tua. Dari dua sisi ini ada kalanya perjalanannya yang langgeng sampai akhir hayat. Ada kalanya perjalanannya hanya sebatas seumur jagung. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya adalah apakah jodoh itu bisa diubah? Kalau memang takdir berarti jodoh itu tidak bisa dirubah. Nah, maka yang saya tahu bahwa jodoh itu, bahwa takdir itu ada dua. Jadi jodoh ini masuk kategori takdir yang mana? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dari Bapak Johar Maknun dan Ustadz Ustazah. Kita akan menjawabnya pemirsa. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Masih bersama kami di Damai Indonesiaku pemirsa dan masih dalam sesi tanya jawab. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab Kiai tentang jodoh dan takdir. Silahkan Kiai Haji Khalil Nafis. Terima kasih. Semua bukan hanya jodoh, adalah takdir Allah. Jadi ada takdir itu berkenaan dengan ketentuan Allah kepada kita semua. Apakah itu mu'allaq, sesuatu yang tergantung kepada kita, atau itu suatu pasti yang tidak mungkin diubah oleh kita. Semua takdir Allah itu mungkin diubah oleh Allah. Apalagi soal jodoh, kematian pun mungkin diubah. Bagaimana dengan idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun? Itu kan dalam ketentuan kapan wafat, kapan kita hidup. Tapi kalau Allah mengubahnya kan nggak ada yang repot. Gimana cara mengubahnya, Pak? La yuradul qadau illa biddu'a. Tidak mungkin bisa mengubah, gitu ya. Sesuatu itu, atau dalam gampangnya, sesuatu hanya bisa diubah dari takdir Allah hanyalah doa. Nah, doa itu Bapak sekalian dengan kita memohon kepada Allah itu doa. Panjatan kita kepada Allah. Tapi doa sebenarnya diimplementasikan dalam bentuk usaha oleh kita. Maka tidak benar orang berdoa saja, minta saja tanpa berusaha. Jadi itu gandengannya satu. Jangan dilepas antara berdoa dengan berikhtiar. Jangan sampai ikhtiar saja tanpa berdoa dan gak ada berkahnya, mungkin tidak cepat berhasil karena gak ada pertolongan Allah. Jangan sampai berdoa saja tanpa ikhtiar. Itu makomnya kita. Ada makom tanpa ikhtiar, Pak. Itu makom yang Allah berikan. Tapi untuk umumnya adalah ikhtiar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita sudah punya anak yang dewasa tadi, tanya-tanya aja. Punya anak, punya pemuda enggak yang cakep, punya anak yang udah selesai enggak kuliahnya, mau cari jodoh. Nah, ini ada teman saya atau anak saya. Saya banyak orang yang minta, Pak besanan yuk Pak. Saya bilang anak saya masih kecil, masih kuliah semester 3. Kalau besanan sama saya belum bisa, kecuali untuk saya. Itu yang ngomong begini berarti enggak berani. Ini kayak gini nggak berani, beda sama beliau langsung eksekusi. ahlinya itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita kan mulai dari kita anak dikasih nama yang baik, kemudian mereka kasih pendidikan yang baik. Kata Nabi, ketika sudah nyampe pada waktunya, fazawijuhu, maka nikahkanlah mereka itu. Menikahkan itu gimana? Sekarang dengan kondisi seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang anak kita ini malu, ada kadang-kadang yang cepat banget tanpa perhitungan. Nah, ini peran orang tua, jangan dilepas sama sekali anak-anak kita. Baik. Jangan juga direm sama sekali anak-anak kita. Tepat di perjalanan ada gonjang-ganjing, Pak, ada masalah, mau nyari sendiri, mau dijodohkan, itu mungkin terjadi kepada siapapun. Tapi bagaimana mengantisipasi itu? Kalau sudah jadi jodohnya, niatkan tidak akan pernah bercerai, kecuali karena terpaksa. Gimana cara memperbaiki? Niatkan sedari awal bahwa pernikahan itu ibadah karena Allah. Yang kedua, pastikan pada saat menikah saya akan menyesuaikan pasangan saya
pasangan saya menyesuaikan dengan saya, selagi itu tidak melanggar peraturan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saling merasakan. Ini kadang-kadang ibu-ibu hanya tahu perasaannya sendiri. Bapak tahu menangnya sendiri. Maka saling merasakan itu penting. Bapak-bapak sekalian harus ngerti. Ibu-ibu kadang-kadang tuh sampai 15 tahun, 20 tahun menikah. Itu sering kalau minta pakai bahasa isyarat. Mau ke sana enggak. Bapak-bapak sampai 20 tahun enggak pernah ngerti isyarat dari istrinya. Maunya yang terang-terangan. Coba lihat bapak ibu sekalian. Kan sering istri kita itu minta kadang-kadang itu dengan cara yang isyarat saja. Kita ajak dia enggak mau. Mau pergi, enggak mau, pokoknya nyari alasan. Pas ditinggal, ngamuk. Nah ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Saling memahami penting untuk menjaga keawetan pernikahan kita. Terima kasih Kiai. Pertanyaan selanjutnya Syasha. Terima kasih Mas Agung. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Anissa. Ibu Anissa, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Anissa dari Masjid Tahlim Masjid Al Barokah. Saya mau bertanya Pak Ustadz Tile, bagaimana solusinya agar kita tidak salah dalam memilih pasangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Tile dijawab. Ya, terima kasih. Dijawab ahlinya. Langsung dijawab. Ibu Anis, apa? Oh Anissa. Oh kirain Ibu Anissa. Pertanyaan bagaimana caranya untuk mencari pasangan, gitu kan ya? Ya, agar tidak salah. Nah, habis ditanya belok ke sono. Supaya tidak salah memilih pasangan gitu kan, kriterianya jelas dalam Islam. Dalam memilih pasangan itu yang pertama lijamaliha, ya enggak, ngelihat cantiknya atau gantengnya. Itu pertama tuh, gantengnya dulu keren, kayak Tile nih keren. Iya, saya keren peng maksudnya. Yang lihat gantengnya, ya enggak, kerennya tampannya. Yang kedua lima liha, karena hartanya. Ini pilihan, ada 4 pilihannya. Lima liha, hartanya lihat. Kalau hartanya enggak ada juga, linasabiha, keturunannya, turunan orang baik apa enggak, ya enggak. Kalau yang jelas kita nyari keturunan yang baik lah, ya keturunan yang baik itu udah ideal. Yang keempat apa? Lidiniha. Kalau memang wajahnya kurang cakep ya cakep itu kan relatif ya menurut saya bini saya cakep tapi menurut orang belum tentu cakep. Menurut ibu saya keren tapi menurut yang lain belum tentu ya Bu, karena relatif ya enggak. Terus hartanya ya pas-pasan lah ya, kemudian juga keturunannya juga biasa-biasa aja, tapi yang terpenting adalah lidiniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak, pilihlah agamanya itu. Kenapa? Kalau sudah agamanya yang tertanam, insya Allah 3 itu ketutup. 3 itu ketutup teh, insya Allah agamanya yang mantep. Wah akhlaknya cakep ya Tile, walaupun begini ya enggak Bu, ya iya, ini kan potongan begini, masya Allah, luar biasa Bu, nggak nemu. Iya, tapi bini saya ngapa bisa mau sama saya? Ya, udah hancur mukanya, pas-pasan, kurus. Saya kan atlet, antara tulang dan kulit, gitu maksudnya. Jadi kenapa mau? Ya itu mungkin dilihat dari faktor agamanya. Nih ternyata ya begini, rada PA, ya. PA itu paham agama gitu maksudnya. Jadi intinya agamanya. Yang penting teh kalau memang agamanya udah mantep, insya Allah dah kedepannya insya Allah akan diberikan jalan kemudahan, sakinah, mawaddah warahmah. Itu supaya nggak salah. Baik. Intinya itu. Udah alternatif terakhir adalah agama. Insya Allah ya teh agamanya cari. Ya teh ya.
Ya, ya kalau kurang puas ya silakan nyari kepuasan di luar. Terima kasih. Iya, tambahan. Ya. Mungkin bisa ke Kiai Khalil. Jadi artinya apa yang telah dijelaskan tadi, setelah kita memenuhi kriteria-kriteria dalam memilih pasangan, tetapi dalam perjalanan ternyata harus bercerai di tengah jalan. Kembali lagi, apakah ini masalah takdir atau kita salah memilih? Ya, Ibu Bapak, makanya kita bisa melihat ketika kita mencari jodoh. Ketemunya di masjid atau di tempat karaoke. Nah, itu. Ketemunya di jalanan atau di majelis taklim. Biar nggak salah mulai nyari itu harus tahu tempatnya nyari. Saya di tempat ceramah ketemunya guru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Jadi dulu itu ada tradisi sampai sekarang di Arab Saudi itu kalau pas tanggal 10 yang kedua, bahkan 10 yang terakhir bulan Ramadan itu banyak perempuan ke masjid. Biar bisa ketemu dengan calonnya. Jadi ketika mau ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, kata Nabi orang yang rajin ke masjid itu udah tanda orang baik. Jadi kalau sudah tempat ketemunya baik, insya Allah jalannya baik. Meskipun saya tidak mengatakan kalau ketemu jadi karaoke pasti jahat Pak. Ya tidak, cuman ada tanda-tandanya di jalan yang baik menuju baik. Pas pada waktunya ada orang berubah, awalnya baik sekali, tiba-tiba ada perubahan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala di. Kadang-kadang hati mudah bolak-balik baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang iman naik, kadang-kadang turun. Disitulah butuh kita pertama adalah doa. Yang kedua saling nasihat. Yang saya sampaikan, Ustadz Tile sampaikan, Ustadzah Aini sampaikan, Ibu Bapak mungkin sudah pernah dengar. Kok diulang-ulang Pak? Diulang-ulang aja banyak yang tidak mengerjakan, apalagi tidak diulang-ulang. Coba di-refresh lagi, diperbaharui lagi. Nah kita berusaha, Ibu Bapak sekalian gimana cara menjaga? Saya kasih, Nabi memberikan pesan 5, ini udah pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi dengan cara cepat. Antut imaha idza ta'imta, saling merasakan suami istri. Yang kedua, wa antak suha idza tasaita, saling menutupi. Saling memperindah kayak pakaian ini. Coba Ibu Bapak sekalian kalau kemanten kan cakep, mau ngaji cakep. Di rumah juga yang cakep mas suami. Jangan pakai daster yang sudah sobek-sobek itu. Keluar cakep, orang lagi senang. Di rumah itu dibikin menarik, pakai you can see gitu, agak keterangan dikit gitu. Jadi suaminya nggak nyari yang you can see, you can lihat kan gitu kan. Jadi masuk kamar itu langsung tutup, wah gitu. Tuh. Ini malam Jumat ini, malam Jumat sunnah, malam lainnya wajib. Begitu, jadi nggak nyari kemana-mana. Tapi untuk suami tutup pintunya, pakai barangkali suami pengen ke sana kemari, kasih begitu. Wala tatribil wajah, jangan pernah bikin kekerasan. Wala tuqabi, jangan saling menjelek-jelekan. Wala tahjur illa fil bait, kalau berantem jangan pernah keluar dari rumah. Tetap di rumah itu biar tidak terjadi perceraian. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah di segmen kelima nanti kita akan dengarkan perbincangan antara Syasha dan Ustazah Aini Aryani, yaitu berkaitan dengan adab istri terhadap suami. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa Damai Indonesiaku, kita kembali bersama Damai Indonesiaku dan di segmentasi yang kelima ini, segmentasi Bincang Keluarga, kita akan ikuti nasihat dari guru kita Ustazah Aini bersama Syasha yang mengangkat tema tentang adab istri terhadap suami. Silakan Syasha. Ya pemirsa, dalam segmen Bincang Keluarga di sebelah saya sudah ada Ustazah Aini Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi Ustazah Aryani sudah menjelaskan tausiah, sekarang kita masuk ke dalam segmen Bincang Keluarga tentang adab istri terhadap suami ya Ustazah. Nah dalam tuntunan Islam sendiri ini, bagaimana posisi istri dan suami Ustazah? Posisi istri itu dalam rumah tangga kan namanya makmum ya. Suami selaku imam, bagaimana caranya biar dalam rumah tangga itu kita jadi teamwork. Bukan soal siapa yang paling berperan, siapa paling berjasa, tapi siapa yang paling memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Maka sebagai istri sebisa mungkin taat sama suaminya. Kalau istri tidak taat sama suaminya, wah susah ya. Namanya pemimpin, meminta pada yang dipimpin untuk taat, ya nggak akan jalan. Cuman pertanyaannya gini Mbak Sasa,
ketaatan istri sama suaminya itu apakah ada batasannya atau Betul, tidak? sejauh apa begitu Sejauh ya? apa? Biasanya gitu kan? Iya betul. Nah sebelum masuk ke situ tadi Ustazah Aini menyinggung tentang teamwork, betul sekali. Iya. Jadi ada pemimpinnya, Iya. ada nahkodanya, ada juga nahkodanya. yang membaca peta gitu ya, berlayar bersama gitu ya. Betul. Jadi istri harus taat kepada suaminya. Bagaimana cara taatnya itu? Ya. Jadi ketaatan istri kepada suami itu selama suami meminta kepada istrinya untuk melakukan hal-hal yang tidak untuk bermaksiat pada Allah, sebisa mungkin taati. Apalagi kalau di situ ada maslahatnya. Cuman kalau misalnya suami itu memerintahkan kepada yang maksiat, istri tidak boleh untuk mentaati. Kadang-kadang kita bertanya apakah istri itu harus selalu mentaati suami? Ya. Bagaimana kalau misalnya suami memerintahkan memang bukan untuk bermaksiat, Betul. tapi istri tidak sanggup? Iya, atau mungkin berbeda pendapat? Berbeda pendapat, apakah istri boleh menolak? Ya. Nah begini, jadi ketaatan istri kepada suami itu memang ada batasannya. Pertama, ada yang wajib untuk ditolak. Kalau memang perintah suami itu, kalau memerintahkan untuk bermaksiat pada Allah, wajib untuk ditolak. Yang kedua, boleh ditolak, boleh tidak ditolak. Boleh ditaati, boleh tidak. Kalau apa? Kalau perintah suami itu untuk melimpahkan tanggung jawab. Misalnya suami bilang sama istrinya, istriku gantian dong cari nafkahnya, ya kan? Tolong kamu mulai bulan ini kamu yang mencari nafkah, kamu yang menafkahi keluarga, aku mau santai-santai aja. Ini kan bukan perintah pada maksiat sebetulnya. Tapi apakah istri wajib untuk mentaati atau tidak? Nah di sini tidak wajib. Boleh menolak, boleh tidak. Tapi kalau kita melihat ada maslahat di situ, kenapa enggak? Ya. Misalnya suaminya sudah mencari ke sana kemari, qadarullah, ternyata tidak mencukupi juga dan istri punya potensi untuk membantu, kenapa tidak? Toh dapat pahala juga. Kalau istri ikut membantu dapat pahala juga, tapi dalam hal ini suami tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Betul. Ya. Kita tetap harus mendengarkan juga ya, sebagaimana teamwork tadi yang Ustadz Aini bilang. Betul. Lalu jika istri tidak taat kepada suami, itu hukumnya bagaimana di dalam Islam, Ustazah? Ya. Ketika dalam hal ini suami memerintahkan pada seorang istri, seorang suami memerintahkan kepada istri agar apa? Agar melakukan hal-hal yang tidak untuk bermaksiat. Misalnya istriku tolonglah kalau di rumah jagain anak-anak dengan baik, ajarkan anak-anak kita. Atau misalnya suami meminta haknya di tempat tidurnya gitu ya, maka istri tidak boleh menolak. Atau misalnya berantem sedikit, tiba-tiba istri kabur begitu saja. Atau istri membongkar aib suami, atau istri membongkar aib rumah tangga. Nah di sini istri termasuk dalam kategori yang nusyuz. Nusyuz ini adalah kondisi di mana seorang istri tidak lagi mentaati suaminya atau dia tidak amanah dalam menjaga kehormatan diri suaminya dan kehormatan diri keluarga. Nah dalam urusan nusyuz di sini seorang suami diperbolehkan untuk menegur istrinya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Bagaimana caranya? Yang pertama fa'izuhun, dikasih nasihat. Jangan sampai istrinya kabur dari rumah, suami langsung marah-marah, tidak. Tapi dinasehati dulu dengan baik, ditelepon, dirayu dulu gitu ya, jangan langsung diancam. Yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji. Kalau istrinya sudah pulang, sudah mau kembali ke rumah tapi belum mau melayani suaminya misalnya, ya sudah, pisahkan dulu tempat tidurnya daripada masih tidur sekamar dan masih bermuka masam, nggak apa-apa tidurnya dipisahkan dulu. Tapi kalau misalnya suami sudah sedemikian bersabarnya dan istri masih juga belum mau taat kepada suaminya, maka wadribuhun. Maka boleh seorang suami menghukum istrinya tapi tidak boleh main tangan, tidak boleh melukai fisik. Baik. Ya, bolehnya menghukum fisik ya, maksimal itu hanya dengan alat yang sepanjang segini dan tidak boleh lebih tebal daripada kelingking, ibaratnya kayak lintingan kertas saja sebetulnya. Iya. Maka ayat ini jangan disalahfahami jamaah sekalian. Ayat ini tidak sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan KDRT pada istri. Hukuman pun bukan hukuman yang fisik. Bukan, makanya disebut oleh para mufassir sebagai darbun ghairu mubarrih. Ya, pukulan yang sama sekali tidak menyakiti, pukulan yang sama sekali tidak membekas. Yang penting hukumannya itu masuk ke dalam hati istri dan istri mau menyadari kesalahannya dan rumah tangga bisa dibangun kembali seharmonis mungkin. Kira-kira seperti itu. Baik, lalu hukumnya sendiri jika tidak taat kepada istri. Tidak taat kepada suami. Kepada suami, istri jika tidak taat kepada suami, ini hukumnya dalam Islam dosa pastinya. Dosa ya Ustazah. Pasti dosa. Sebagaimana suami yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada istrinya, tidak mau memberi nafkah, tidak mau mengajari istrinya, seorang suami yang tidak mau mengajari, yang tidak peduli apakah istrinya itu menjalani syariat atau tidak, kemudian seorang suami juga yang tidak peduli apakah istrinya sudah tercukupi nafkahnya atau tidak. Di sini seorang suami juga zalim. Istri juga sama begitu.
ya, kalau istri tidak mau taat kepada suaminya padahal suaminya memerintahkan sesuatu yang mengundang maslahat, tidak melimpahkan tanggung jawab, tidak menyuruh kepada maksiat, maka istri di sini adalah dosa. Dosa ya. Bahkan tidak hanya sekedar dosa, suaminya pun disuruh menegur tadi dalam surat Iya, betul. An-Nisa ayat 30. Yang sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya oleh Betul. Ustazah. Nah Ustazah, ini jika suaminya berbuat zalim Iya. atau misalkan melakukan kesalahan, apakah istri berhak atau dibolehkan marah? Oke. Bagaimana Ustazah? Apakah seorang istri boleh marah kalau suaminya ternyata zalim kepadanya? Apapun bentuk kezalimannya lah kira-kira. Dan seperti marahnya itu. mungkin seperti apa ya Ustazah ya? Yang baik. Marah seperti apa sih yang diperbolehkan bagi istri ya untuk ditunjukkan kepada suaminya? Jamaah sekalian, ini menarik sekali ya. Marah itu sesuatu yang manusiawi. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk marah dalam beberapa kondisi. Ketika emosinya sedang tidak stabil. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana memanage rasa marah. Apa kata Nabi? Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila kalian itu marah, maka berwudulah. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila kalian marah, maka diamlah. Ibaratnya nih, marah itu penyakit dan diam adalah obatnya. Baik. Jadi kalau misalnya suami lagi marah-marah, istri diam aja. Diam. Dan Diam banyak saja terjadi dulu. justru malah jadi kepancing emosinya ya Ustazah Kepancing, ya. suami marah, istri jawab, suami jawab lagi, istri tambah marah lagi, nggak selesai-selesai. Maka kalau ada salah satu dalam rumah tangga, entah istrinya atau suami yang lagi marah, yang lainnya diam aja dulu, cooling down dulu. Kalau perlu wudhu bareng-bareng. Karena apa? Karena marah itu bersumber dari api dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka berwudhulah kita. Baik. Biar emosi kita jadi reda, logika kita main lagi, baru kemudian kita membincangkan masalah ini baik-baik. Insya Allah dapat jalan keluarnya. Baik, luar biasa, sangat seru sekali perbincangan tentang adab istri terhadap suami ini Ustazah Aini. Dan pemirsa, kita sudah selesai dalam bincang segmen Bincang Keluarga. Masih akan kembali lagi bersama Damai Indonesiaku. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya pemirsa, Damai Indonesiaku, dan tidak terasa sudah di penghujung acara pemirsa. Dan jangan lupa tetap saksikan Damai Indonesiaku besok yang akan berlokasi di Masjid Al-Bushro di Bekasi Timur dan mengangkat tema berbuat zalim tanpa disadari. Dan juga ada para guru-guru yang akan mengisi tausiah besok, yaitu Ustadz Abdul Rahman Jelani, Ustadz Syahdan dan Ustazah Sofatun Nida. Dan akhirnya kami berdua, Saya Sabrina Raisa, Agung Izul Haq serta pemirsa Damai Indonesiaku serta pendukung acara Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, pertemuan kita barokah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, urusan kita modalkan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Nastaghfirullahaladzim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la maridun illa syafaita wa la dain illa qadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati la qadaita wa yastartaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.